Masyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah bersama-sama panjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan segenap kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa tetap menjalankan ibadah kita. Sungguh ini adalah kenikmatan yang luar biasa, karena boleh jadi di antara saudara-saudara kita yang saat ini memiliki keinginan untuk bisa melaksanakan sholat Jum'ah, namun karena ada beberapa hal atau alasan akhirnya tidak bisa menjalankannya, entah karena sakit atau karena yang lainnya. Sehingga demikian, sekali lagi mari kita bersyukur atas kenikmatan dan anugerah Allah yang luar biasa ini. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang telah memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, di mana tidak diukur dari ras, turunan, dan juga kulit, namun diukur dari seberapa jauh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai khatib, pertama saya pesan kepada diri saya sendiri dan selanjutnya kepada para jamaah, marilah keimanan dan ketakwaan yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita masing-masing kita jaga dan kita pelihara, karena dengan takwalah menjadi barometer atau ukuran mulia tidaknya kita di hadapan Allah. Semoga Allah selalu menjaga kita agar selalu dapat menjaga ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib ingin mengangkat satu tema tentang takwa dan kemuliaan manusia. Saat ini kita berada di penghujung akhir atau Jumat terakhir bulan yang mulia, yakni bulan Muharram, karena termasuk jajaran sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Arba'atun Hurum, 3 bulan hampir telah kita lalui, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan saat ini kita berada di Jumat terakhir bulan Muharram. Dan saking mulianya bulan-bulan tersebut, sehingga pada saat itu peperangan yang biasa terjadi itu juga. Jazakumullah, di zaman jahiliyah suku-suku Arab bersatu sama lain hanya semata-mata karena merasa terhina lain. Orang darah bangsa merasa terhina bila menikah dengan atau suami dari kalangan rendahan, budak dan hamba sahaya. Setelah itu kemanusiaan diukur dari nasab atau keturunan dan harta kekayaan. Namun Islam dan mengubah Islam baik itu sosial seperti itu. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan tidak diukur dari nasab atau keturunan, dari jabatan atau harta seseorang, tapi diukur semata-mata dari kesucian jiwanya dan dari ketakwaannya. Secara tegas Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jamaah rahimakumullah, ayat 13 dari surat Al-Hujurat tersebut menunjukkan bahwa Islam menentang diskriminasi manusia berdasarkan ras, suku dan status sosial. Sebaliknya ayat di atas mengajarkan nilai kesetaraan atau musawat antara manusia. Khitab atau pesan ayat itu diberikan kepada manusia karena ayatnya adalah ya ayyuhan nas, dan bukan hanya kepada orang Islam saja. Ini menunjukkan bahwa manusia tanpa kecuali pada dasarnya setara karena mereka semua berasal dari bapak yang sama, yakni Nabi Adam, dan berasal dari ibu yang sama, yaitu Siti Hawa. Sementara Adam sendiri diciptakan dari tanah. Fathu Makkah, Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya yang isinya adalah menekankan kesetaraan manusia karena sama merupakan anak cucu dari Nabi Adam. Kata beliau, antum bani Adama wa Adamu min turabin. Kalian semua adalah anak cucu Nabi Adam, dan Nabi Adam adalah min turabin, berasal dari tanah. Jamaah rahimakumullah, kenyataan asal usul kemudian penciptaan ini menunjukkan bahwa siapapun kita dan dari manapun asal keluarga kita, serta apapun status sosial ekonomi kita, pada dasarnya kita semua diciptakan dari bahan yang sama, yaitu turabin atau tanah liat yang setiap hari kita injak-injak. Tanah liat menjadi kinayah atau kiasan betapa rendahnya derajat setiap kita. Namun Allah mengangkat derajat kita terlepas dari asal-usul kita, terlepas dari mana kita berasal, kepada derajat yang tinggi, manakala setiap kita meningkatkan kualitas kemanusiaan kita, yang pada akhirnya kita tergolong menjadi orang-orang muttaqin atau yang bertakwa. Karena adanya potensi yang dimiliki setiap manusia, meskipun diciptakan dari tanah liat, untuk menjadi mulia di sisi Allah, maka Allah menyatakan dengan tegas bahwa Allah telah benar-benar memuliakan manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat, di laut, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihat kesombongannya, hanya merasa dia memiliki keturunan yang baik, memiliki pangkat, kekayaan. Karena sekali lagi kemuliaan seseorang adalah diukur dari mana ketakwaan dia di sisi Allah. Kualitas ketakwaan kita ini terukur dari seberapa konsisten kita di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semakin konsisten kita di dalam memegang prinsip ini, maka ketakwaan kita akan semakin baik dan kita akan menjadi individu yang mulia di sisi Allah. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi kemuliaan yang didapat manusia bukanlah berasal dari suku, dari ras, dari keturunannya, namun dari ketakwaan yang dimilikinya. Allah telah menegaskan bahwa takwa sekali lagi menjadi pembeda manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dalam khutbah terakhirnya di Makkah saat menjalankan haji terakhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan butir-butir ajaran, di mana ajaran tersebut adalah memuliakan manusia. Beliau bersabda, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahidun, ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmaro ala aswada wala aswada ala ahmaro illa bittaqwa. Abalagtu qalu ballagha Rasulullah. Wahai umat manusia, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu dan nenek moyang kalian juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab atas bangsa non-Arab, juga bangsa non-Arab atas bangsa Arab, bangsa berkulit putih atas bangsa berkulit hitam, juga bangsa kulit hitam atas bangsa kulit putih, kecuali karena ketakwaannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan? Mereka para sahabat menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan. Hadis riwayat Jamaah rahimakumullah. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis tersebut, pertama adalah penegasan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyampaikan bahwa identitas ketakwaan atau Islam itulah satu-satunya identitas yang ada. Sementara identitas kesukuan, etnis dan bangsa semuanya telah dilebur di dalam identitas keislaman. Yang kedua, dengan demikian asal dan faktor kesukuan, etnis dan bangsa yang menjadi penyebab lahirnya kelompok mayoritas dan minoritas jelas telah dihapus oleh Islam. Dan yang ketiga, Rasulullah datang salah satunya dalam rangka menghapus dan menenggelamkan superioritas suku dan kaum tertentu. Dan yang keempat, Islam datang salah satunya adalah dalam rangka menghapus adanya perbudakan dan penjajahan. Jamaah rahimakumullah, karena itu marilah kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya ketakwaan itulah sekali lagi yang menjadi alat ukur atau barometer mulia tidaknya kita di sisi Allah. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, dan bukan karena keturunan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar kita selalu berada pada jalurnya dan mampu menjadikan diri dan keluarga kita serta mahasiswa kita menjadi generasi khairul ummah, generasi yang selalu bertakwa dan berbakti kepada orang tua kita. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.